Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, dampak pendudukan Jepang di sini dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama kita bahas adalah bidang politik. Dalam bidang politik ada 4 yang berubah. Yang pertama adalah struktur pemerintahan diganti menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Jepang. Yang seperti contohnya istilah desa diganti dengan ku, istilah kecamatan dengan son, kawedanan dengan gun, kota praja diganti dengan shi, kabupaten dengan ken, dan juga karesiden dengan shu. Dampak yang kedua dalam bidang politik adalah Jepang melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, seperti kerjasama dengan Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sartono, Buntaran Martoatmojo, Samratulangi, dan juga Otto Iskandar-Dinata. Dampak yang ketiga adalah Jepang membubarkan semua organisasi pergerakan yang muncul pada masa Belanda dan membentuk organisasi baru di bawah pengaruh Jepang. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya, ada organisasi baru seperti Gerakan 3A, Putra, dan juga Jawa Hokokai. Sedangkan organisasi keagamaan yang dibuat pada masa Belanda seperti Miyai itu diperbolehkan tetap ada. Jadi organisasi yang dibubarkan Jepang adalah semua organisasi selain organisasi keagamaan. Kenapa organisasi keagamaan tidak dibubarkan? Karena organisasi keagamaan kebanyakan adalah organisasi yang anti barat, sehingga dipersilakan oleh Jepang untuk tetap ada. Oke, dampak terakhir dari dalam bidang politik ini adalah Jepang membentuk yang namanya Dewan Penasehat Pusat atau Chuo Sangiin dan juga Dewan Penasehat Daerah atau Su Sangikai. Ini tuh ibarat kata kayak DPR. Tapi ternyata di dalam Dewan Penasehat Pusat ataupun Dewan Penasehat Daerah isinya adalah orang-orang Jepang. Sedangkan orang-orang Indonesia yang boleh masuk ke dalamnya itu hanya berkedudukan sebagai penasehat aja. Jadi bukan sebagai orang yang kerja di dalamnya tapi cuma sebagai tim penasehat. Oke, selanjutnya dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, kita bahas yang pertama sosial dulu ya. Dalam bidang sosial, di sini Jepang membuat kebijakan untuk melaksanakan adanya romusa, di mana tenaga romusa ini kebutuhannya bukan cuma di Jawa atau di luar Jawa aja, tapi juga di luar Indonesia. Seperti ada beberapa romusa yang dikirim ke Myanmar, ke Thailand, dan Malaysia buat apa? Buat membuat jalan kereta api. Oleh karena itu akhirnya banyak sekali permasalahan yang muncul karena masalah romusa ini, karena kemakmuran rakyat semakin jauh dari harapan dan juga muncul berbagai penyakit yang mengakibatkan banyak orang Indonesia yang akhirnya meninggal. Petani pun akhirnya merubah sistem pekerjaannya. Karena apa? Karena petani tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan makannya karena setiap hasil panen yang dia miliki itu digunakan untuk kepentingan Jepang. Oke, selanjutnya dalam bidang budaya. Jadi kalau sosial itu masalahnya adalah masalah banyak orang Indonesia yang meninggal akibat kerja romusa ya. Kalau dalam bidang budaya di sini bisa dibilang Jepang adalah negara yang terkenal dengan anti budaya barat. Oleh karena itu Jepang melakukan proses Japanisasi atau memperkenalkan budaya Jepang kepada bangsa Indonesia, seperti Jepang memaksa untuk memasukkan bahasa Jepang ke dalam unsur-unsur yang ada di Indonesia, seperti lagu-lagu Jepang atau lagu-lagu anak-anak atau tari-tarian anak-anak itu dimasukkan unsur-unsur Jepang di dalamnya. Lalu selanjutnya untuk penggunaan kalender pun menggunakan tanggalan dari Jepang yang bernama, kan kalau kita sekarang pakai kalender Masehi ya, tapi ketika Jepang datang kita menggunakan kalender yang disebut dengan kalender Showa. Kalender Showa adalah kalender hitung-hitungan kalender dari Jepang. Selanjutnya Jepang juga meminta bangsa Indonesia untuk ikut merayakan beberapa hari raya Jepang, seperti hari lahirnya Kaisar Tennoheika disebut dengan hari Techosetsu, dan juga hari anak laki-laki yang disebut dengan Otoko no Hi. Selanjutnya juga Jepang dalam bidang budaya, ini yang kedua ya. Dalam bidang budaya, Jepang melarang untuk menggunakan bahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diganti menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, dan ini ada sisi positifnya. Karena apa? Karena akhirnya penggunaan bahasa Indonesia menjadi tersebar ke seluruh Indonesia. Karena kan kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Belanda ya, karena ratusan tahun dijajah Belanda, akhirnya kita biasa menggunakan bahasa Belanda. Tapi dengan datangnya Jepang, kita diajarkan untuk kembali menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya bahkan sampai ke desa-desa ya, jadi sampai ke desa-desa pun diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Jepang.
Selanjutnya Jepang juga mengganti nama kota-kota yang pakai bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia. Seperti misalnya kota Batavia diganti menjadi kota Jakarta. Lalu selanjutnya kota Bogor, kota Buitenzorg diganti menjadi kota Bogor. Dalam bidang budaya nomor 3, di sini juga Jepang mendirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia tanggal 20 Oktober 1943. Hal ini diharapkan dengan adanya didirikannya kantor penyempurnaan bahasa Indonesia, diharapkan masyarakat tuh bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi bisa menyusun tata bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ditambah Jepang juga mempersilahkan untuk bangsa Indonesia menerbitkan surat kabar atau koran menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada mulai bermunculan koran-koran yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya surat kabar tersebut adalah seperti surat kabar Suara Asia dari Surabaya, ada Asia Raja dari Jakarta, surat kabar Cahaya dari Bandung, Sinar Baru dari Semarang, dan Sinar Matahari dari Yogyakarta. Ini harus diingat ya. Dari Surabaya nama korannya adalah Suara Asia, dari Jakarta nama korannya Asia Raja, dari Bandung nama korannya Cahaya, dari Semarang korannya bernama Sinar Baru, dan dari Yogyakarta korannya bernama Sinar Matahari. Oke, lalu selanjutnya Jepang, pada masa pemerintahan Jepang juga muncul para penyair yang mengarang karya-karya terkenal. Contohnya adalah Mohtar Lubis dan juga Rosihan Anwar, Amal Hamzah, Nur Syamsu, dan Anas Ma'ruf. Jadi ini adalah para seniman-seniman tulisan ya. Tapi supaya Jepang tetap bisa mengontrol apa sih isi tulisan para seniman-seniman ini, maka Jepang akhirnya membentuk yang namanya Pusat Kebudayaan bernama Keimin Bunka Shidoso tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Kenapa Jepang membuat Keimin Bunka Shidoso? Supaya karya sastra yang ditulis oleh para seniman ini tetap berada di jalurnya. Jadi bukan justru menjadi alat propaganda orang Indonesia terhadap keberadaan Jepang. Oke, beberapa karya sastra yang muncul pada masa pemerintahan Jepang. Yang pertama, karya sastra yang mendukung yang pertama nih ya, harus kalian ingat. Yang pertama adalah karya sastra yang mendukung politik Jepang. Contohnya Cinta Tanah Suci. Itu karyanya Nur Sultan Iskandar. Lalu ada karya Palawija, tulisan dari Karim Halim, dan juga ada Angin Fuji, berjudul Angin Fuji, karya Usmar Ismail. Lalu karya sastra yang tadi kan karya-karya mendukung Jepang ya. Ada Cinta Tanah Suci, ada Palawija, dan juga Angin Fuji. Lalu di sini ada nomor 2, karya sastra yang tidak mendukung Jepang dan dilarang terbit. Ya, yang nomor 2 adalah karya sastra yang tidak mendukung Jepang. Contohnya adalah Siap Sedia, karyanya Chairil Anwar. Lalu Sebuah Lagu Dalam Sandiwara, karyanya Cak Durasin. Ini adalah karya sastra yang tidak mendukung Jepang. Dalam bidang seni musik, muncul lagu-lagu seperti Tumpah Darahku dan Maju Putra Putri Indonesia, karya Simanjuntak. Selanjutnya dalam bidang drama, di sini muncul karya drama seperti yang berjudul Api dan Citra, karya Usmar Ismail, serta Taufan di Atas Asia dan Dewi Rini, karya El Hakim. Dalam bidang film dan sandiwara, ini muncul film-film berjudul Bintang Surabaya, Cahaya Timur, dan juga Miss Cicih. Jadi ini adalah karya-karya yang dibuat pada masa pemerintahan Jepang. Oke, selanjutnya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi di sini Jepang menerapkan yang namanya sistem ekonomi perang. Dampak dari sistem ekonomi perang adalah menurunnya pasokan pangan. Karena apa? Karena kegiatan ekonomi yang dilakukan di Jawa hanya untuk mendukung pemerintahan Jepang, pemerintahan militer Jepang. Jadi tidak ada waktu bagi petani-petani di Jawa untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Oleh karena itu, karena adanya eksploitasi padi yang berlebihan, akhirnya di sini Jepang mengajarkan cara menanam benih padi yang baru. Jadi kalau dulu kan para petani Jawa tuh nanam padi, disebar benih padinya. Nah, di sini Jepang mengajarkan untuk menanam dengan sistem larik. Sistem larik itu adalah jadi benihnya jangan disebar, tapi dimasukin satu persatu seperti yang digunakan sama petani sampai sekarang. Jadi Jepang mengajarkan sistem larik namanya, dan itu digunakan sampai sekarang.
Selanjutnya, kalau di luar Pulau Jawa, sistem ekonominya di sini Jepang menguasai daerah-daerah yang kaya sama sumber daya alam seperti Sumatera dan Kalimantan, karena Sumatera dan Kalimantan ini merupakan pusat tambang minyak. Jadi dua daerah ini, Sumatera dan Kalimantan ini seperti dipaksa untuk menghasilkan komoditas, selain minyak juga dipaksa untuk menghasilkan perkebunan dan pertanian, di mana hasil dari dua daerah ini digunakan untuk sebagai kebutuhan perang, untuk biaya untuk kebutuhan perang. Dalam bidang ekonomi juga, Jepang menetapkan mata uang Hindia Belanda sebagai satu-satunya mata uang yang berlaku. Jadi tidak pakai mata uang Belanda, tapi pakai mata uang Hindia Belanda. Nah, di sini ada aturannya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tanggal 8 Maret 1942. Jadi dalam undang-undang ini secara resmi mata uang Hindia Belanda digunakan untuk kepentingan jual beli dan alat pembayaran yang sah. Oke, selanjutnya dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan sebenarnya angka pendidikan di Indonesia justru menurun, walaupun sebenarnya Jepang itu membuka. Jadi Jepang mempersilahkan semua orang untuk sekolah, tapi kenapa angka pendidikan justru menurun? Karena Jepang butuh para pemuda-pemuda ini bukan untuk belajar, melainkan untuk tenaga kerja. Jadi sebenarnya tujuan Jepang mendidik bangsa Indonesia itu bukan untuk mencerdaskan kita, tapi untuk menanamkan jiwa militer dan setia terhadap Jepang dalam menghadapi bangsa Barat. Jadi tujuan awal Jepang membuka sekolah bukan untuk membuat kita pintar, tapi untuk supaya kita bisa melawan bangsa Barat. Jadi dan kita punya jiwa militer di dalamnya. Selanjutnya dalam membuat kurikulum, ya, ini yang kedua ya. Dalam membuat kurikulum, Jepang juga melakukan yang namanya kurikulum doktrinisasi kepada guru-guru mengenai paham Hakko Ichiyo. Jadi guru-guru diwajibkan paham apa itu yang namanya Hakko Ichiyo dan bisa meneruskan kepada murid-muridnya. Lalu juga di sekolah digunakan yang namanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa Belanda lagi di sekolah. Tapi tetap aja yang sekolah sedikit, karena apa? Sebagian besar pelajar itu akhirnya disuruh untuk ikut ke dalam perang. Selanjutnya di sini ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan para murid-murid pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama adalah murid itu wajib memakai bahasa Indonesia dan Jepang. Yang kedua, murid wajib melakukan seikirei. Ingat apa yang Ibu sudah jelaskan tentang seikirei, yaitu posisi badan ruku, seperti ruku dalam sholat ya, atau menghormat ke arah matahari terbit. Yang ketiga, setiap pelajar itu wajib menghormati semua adat kebiasaan Jepang. Jadi kalau Jepang terbiasa kalau bertemu orang harus bungkuk, maka harus ikutan bungkuk. Oke, yang keempat, mengikuti latihan militer untuk menanamkan semangat tentara Jepang. Jadi setiap pelajar Indonesia harus memiliki semangat seperti tentara Jepang atau Nippon Seishin. Selanjutnya, pelajar-pelajar di Indonesia wajib mengikuti kerja bakti atau Kinro Hoishi, di mana dalam kerja bakti ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berguna dalam perang, seperti menanam ubi, menanam jarak, dan memperbaiki jalan. Sebenarnya ini bagus ya, karena diajarkan untuk kerja bakti, walaupun hasil dari kerja baktinya digunakan untuk Jepang, untuk keperluan Jepang dalam perang. Selanjutnya yang ke-6, wajib untuk menyanyikan pelajar-pelajar di Indonesia wajib untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Dan juga yang ke-7, pelajar di Indonesia wajib melakukan gerak badan atau taiso. Jadi kayak harus selalu bugar, harus nggak boleh diem aja. Jadi jangan malas, harus selalu melakukan gerak badan atau disebut dengan taiso. Oke, dalam bidang yang keempat, dalam bidang birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, sudah Ibu jelaskan tadi, ada dalam Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang aturan pemerintah SHU, di mana isi dari undang-undang ini adalah struktur pemerintah tertinggi disebut dengan SHU. Jadi yang paling tinggi adalah SHU. SHU ini beda dengan residen. Kalau residen itu adalah pembantu gubernur, sedangkan SHU adalah pemerintah otonomi di bawah yang berkedudukan dengan gubernur. Jadi yang paling tinggi adalah SHU. Ibu jelaskan lagi urutannya ya. Yang paling tinggi SHU, di bawah SHU ada shi, lalu ada ken, ada gun, son, dan ku. Ku itu adalah desa, yang sudah Ibu jelaskan tadi di bidang politik ya. Oke, dalam bidang militer di sini dengan kebijakan militer,
rakyat Indonesia sebenarnya ada sisi positifnya, karena apa? Bangsa Indonesia punya kesempatan buat belajar militer dari dasarnya, seperti baris berbaris, memakai senjata, organisasi militer, serta latihan perang. Walaupun pelatihan secara intensif ini diberikan dengan alasan yang berbeda, tapi akhirnya kan kita jadi tahu basic militer. Bahkan ketika Jepang membentuk yang namanya PETA atau Pembela Tanah Air, ini merupakan bisa dibilang langkah besar. Karena apa? Karena PETA nantinya akan menjadi BKR, di mana BKR nanti berubah menjadi TKR, lalu berubah jadi TNI. Jadi cikal bakal TNI yang sekarang kita ada itu sebenarnya lahir dari tentara PETA buatan Jepang. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.